Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya, tolong direview motor KLX 230 cc KLX King. Bentar kita jelaskan satu-satu. Ditemani oleh staf Volvam yang disebut biasa namanya Umar. Ini kita mau review masing-masing alat-alat yang dipakai oleh KLX King, dan kita mau lihat perbedaan alat KLX King ini dengan KLX Monster yang kemarin kita review, KLX 200cc, dan kali ini kita tambah 30cc. Oke, kita mulai dari CDI. CDI yang kami gunakan di KLX King ini adalah IMAX Brother, dan ini IMAX masih sama yang kami pakai di KLX Monster, atau kita jelaskan ulang. Siapa tahu ada yang belum nonton KLX Monster, jadi kami jelaskan ulang. Gunanya pakai CDI IMAX Pro dari produk BRT. Tolong jelaskan. IMAX Pro 24 step, dan kemarin saya pakai di KLX Monster cuman 5 step, brother. Jadi setiap perpindahan step beda karakter bisa dibuat seperti itu, sangat sempurna karena dilengkapi dengan remote untuk nyeting. Menghindari jebol pada motor karena kita Kelebihan batasi RPM-nya di sini, brother. Jadi gunanya pakai CDI remote karena semuanya bisa diatur di sini. Mulai dari limiter, timing pengapian, dan lain-lain. Oke, kita next saja, brother, karena mungkin ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Kita masuk ke Noken As. Nah, ini sepertinya kemarin kami pesan khusus dari pabrik BRT. Sharing-sharing sama teman-teman biar kita semua tidak repot, karena kita cuma cari presisi dan yang terbaik. Kenapa kita harus pesan khusus buat produk cam ini yang disebut Noken As, brother? Noken As-nya sebenarnya kita suruh buat sesuai dengan karakter yang punya maunya cepat di bawah tapi bernapas di atas. Nah, jadi inti dari Noken As ini Karakter. pesan sesuai karakter pada mesin yang kita inginkan. Bahan mentah terus dibuat dengan mesin CNC, makanya rapi. Dan presisi. Dan Terus, harga lumayan karena kita pesan khusus, bukan beli jadi. dilengkapi dengan rocker arm roller atau piano clip roller biasa disebut. Gunanya kita pakai Yang piano roller clip. lebih tahan gesekannya juga minim, terus tidak cepat panas pastinya karena kurang gesekan. Dan satu lagi, mesinnya halus, tidak seperti kalau tidak pakai ini, brother. Nah, harusnya kita tidak sebutkan harganya, tapi dengan banyaknya teman-teman minta berapa budget yang dikeluarkan, mulai dari CDI dari tadi, IMAX Pro kurang lebih sekitar 1 juta sekian. Dan ini pesan khusus dari BRT, dan kita kasih dia hanya ukuran. Kasih ukuran terus dibuatkan seperti ukuran yang kita mau. Estimasinya sekitaran 1 jutaan serta cam roller. Dan kembali lagi, rear clamp yang tidak dijual umum, brother, harganya sekitaran 700.000. Dia tidak ada merek rear clamp made in Jepang. Ini kalau bisa tahu beli di mana atau kelebihannya rear clamp ini? Ini sebenarnya belinya di tim-tim balap road race milik Honda Blade, tapi kita aplikasi di KLX karena di motor bebek itu gasingan mesinnya cukup tinggi, terus aman, terbukti aman, makanya kita aplikasi di KLX yang RPM-nya tak setinggi motor bebek. Jadi dia tidak dijual bebas, hanya beri sama tim-tim balap road race. Sebenarnya dia tidak diperjualbelikan karena kita mau minta, jadi dia sebut harga, brother. Langkah selanjutnya kembali dengan retainer atau topi klep, atau biasa disebut dengan topi klep. Kenapa kita harus pakai ini? Bahannya titanium, sangat ringan. Merek Kawahara.
Harganya sekitaran 200.000 lebih-lebih sedikit. Kita lanjut ke karbu KLX King, luar biasa. Ini merek Sutco. Harganya 3 juta lebih. Jadi kita beli yang ada di Makassar. Kebetulan dia stok Sutco Kehin 33. Dan ini karbu sangat besar. Kenapa kita pakai ukuran 33? Dijelaskan oleh mekaniknya. Kalau saya jelaskan nanti takut salah, brother. Portingan hitnya 32, karbu Kehin Sutco 32 itu tidak ada, makanya kita pakai yang kita up ke 33 saja. Keunggulannya kita pakai 33 atau 30 atau 28. Sekarang pakai 33 karena memang pertama permintaan mesinnya yang 230 cc. Saya rasa cukup pas kalau 32 atau 33 sekitar begitu. Kalau pakai 30 kekecilan, kejadiannya mungkin tidak bernapas seperti yang pemiliknya inginkan. Karena dari tadi nokenasnya disetting untuk kuat torsinya, kuat di putaran bawah, terus tapi dia tidak mau kehilangan tenaga di putaran atas, makanya kita up karbunya lebih besar, lebih bernapas, kuat di bawah tapi tetap bernapas di atas. Intake KLX untuk ukuran 33 itu tidak ada, makanya kita pakai untuk Satrefu. Jadi dia dibuatkan adapter baru bisa terpasang. Kita ubah karena menghindari kandas di mesin dan di rangka. Dan kita gunakan blok BRT keramik ukuran 68. Kenapa kita pilih pakai yang keramik? Karena cepat melepas panas dibanding besi cor biasa atau aluminium alloy. Dan KLX ini sepertinya digunakan hanya di aspal, brother. Dan harganya berapa? 1.600.000-an lebih. Dan kita langsung pasang di BRT, brother. Dan ini piston ukuran 68 merek dari Kawahara. Jadi beli pisah, bukan kita pakai paketannya. Kenapa kita pakai merek Kawahara? Yang pertama, kalau pakai BRT domnya sangat rendah, atau kalau mau kejar kompresi tinggi sangat sulit. Makanya kita pakai Kawahara yang domnya tinggi buat kejar kompresi tinggi. Kalau BRT sangat rendah domnya. Motor ini kita buat kompresinya cukup tinggi 12,2. Bahan bakarnya Pertamax Turbo. Ini diubah atau tidak? Diubah. Cokannya dibuat sesuai ukuran klepnya 3429. Jadi kalau kita beli ini, brother, mentah, kita masih perlu bawa ke Tukang tempat bobot untuk dibikinkan coakan untuk menyesuaikan klep agar tidak ada benturan. Harga seri ini sekitaran 700. Sudah paket ring share atau belum? Sudah paket. Piston ada dua macam, ada tipe casting, ada forjet. Kenapa kita tidak gunakan forjet? Karena 68 kurang yang keluarkan tipe forjet, makanya kita pakai yang casting saja. Aman. Gunakan casting aman di cc 230 cc di KLX King, brother. Dan ini digunakan di aspal, jadinya supermoto. Oke, kita lanjut ke kop. Ini sama dengan blok kop keramik, kita pesan langsung dari BRT. Kop blank, dan kita kirimkan ukuran buat dia sesuaikan dengan permintaan mekanik kepercayaan Anda. Kita jelaskan kelebihannya ini. Apa sama dengan ukuran di KLX Monster kemarin atau beda? Tetap sama 3429. Portingannya ini agak beda. Ini besar portingannya 32. Portingan innya. Terus X-nya dia 100% 29, tapi masih tetap pakai tipe D. Kenapa harus tipe D? Sebenarnya untuk mencegah bahan bakar yang telah terbuang untuk masuk kembali ke ruang bakar. Makanya dia di sisi lurusnya ini dia jadi penghalang bahan bakar yang sudah terbakar masuk lagi ke ruang bakar. Alasannya kenapa kita pesan khusus ke WRT, karena ingin memaksimalkan motor ini, brother, biar semua ukuran presisi. Jadi kita menggunakan mesin CNC. Kita percayakan full produk BRT, membuat mesin ini semakin tahan dan tangguh. Dan semoga BRT
akan upgrade terus produk-produknya. Oh iya, Porting in-nya porting in. masih dibuat kasar seperti KLX Monster sebelumnya. Ini agar bahan bakar tercampur dengan udara kemudian masuk di ruang bakar agar lebih homogen, lebih tercampur semaksimal mungkin agar ledakan di ruang bakar lebih kuat. Efeknya juga motor tidak ngop karena dia sudah homogen masuk ke ruang bakar. Jadi biar besar bagaimana dia tidak akan ngop. Ngok maksudnya apa itu? Yang Pada biasa saat kita dihentak. hentak biasa ada jidah Ada yang jidah. kita sebut. Oke, artikan sendiri, brother.